Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Halo bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kali ini kita akan mendengarkan lagi ceramah dari Habib Bahar bin Smith, yang mana terbaru ini tentang di bulan Rajab, dan tentang seperti biasa Habib Bahar dengan ceramahnya yang tegas membela kebenaran, terutama nanti di Pilpres 2024. Oke, kita lihat saja ceramah dari Habib Bahar ini, gimana dia sangat berani. Kita doakan semoga sehat selalu, yang nonton juga sehat selalu, saya sehat selalu, panjang umurnya, Habib Bahar panjang umurnya. Oke, kita lihat saja videonya. Banyak nggak yang namanya Krishna? Banyak nggak yang namanya Wisnu? Kenapa orang tua memberi nama anak mereka dengan nama-nama dewa? Karena orang tua mereka goblok, bodoh, nggak datang ke ulama untuk minta nasihat. Paham? Nah, saudara-saudara, itu dalam hal kecil ngasih nama anak harus minta pendapat minta nasihat itu milih nama anak, apalagi untuk memilih pemimpin. Betul. Makanya saya tanya masyarakat mancanegara 2024 mau ikut siapa? Ikut ulama apa tidak? Mau ikut siapa? Ikut siapa? Benar, ikut ulama, nggak ikut partai. Mau ikut siapa? Baik, ikut ulama. Tapi ulamanya ada dua kelompok, dua golongan ini ulamanya, saudara. Yang pertama, yang ke satu, ada ulama, ada ustadz, ada kiai, ada habib yang pada tahun-tahun politik ini mereka menggelar ijtima ulama, bermusyawarah. Ulama se-Indonesia itu dari kampung-kampung, dari desa-desa, semua diundang datang musyawarah. Di situ ada ahlul halli wal adli. Apa itu ahlul halli wal adli? Kalau saya jelasin sampai subuh nggak kelar. Intinya ahlul halli wal adli bisyauka waswatwa minar ru'asa wal ulama alladzina intafanna saulahum ila akhir, panjang kalau saya mau jelaskan. Intinya ahlul halli wal adli mereka adalah orang-orang yang berhak, yang bisa untuk memilih, melepaskan, menceraikan, atau mereka yang berhak mengangkat, mereka juga yang berhak untuk melepaskan atau menurunkan atau membiarkan atau tidak memilih mana-mana. Nah, ada ahlul halli wal adli. Maksudnya apa? Maksudnya ahlul halli wal adli itu bakal milih, andaikan kalau ada dua-duanya baik, ini capres, atau tiga-tiganya baik, mungkin nggak kita pilih dua-duanya? Kalau dua mungkin nggak? Kalau tiga kita pilih tiga-tiganya? Yang kita pilih pasti satu, nggak mungkin milih dua, nggak mungkin milih tiga-tiganya kan? Paham nggak maksud saya? Nggak mungkin milih dua, nggak mungkin milih tiga-tiganya. Jangan ini dulu, otak kalian langsung ngawur. Maksud saya nggak mungkin milih, ayo dua-duanya kalian pilih. Bisa emang? Bisa pilih dua, bisa pilih tiga, terus pilih berapa? Harus berapa? Ya harus satu. Kalau ada dua, kalau ada tiga, ya harus pilih salah satu harus dipilih. Terus kalau dua-duanya baik, kalau tiga-tiganya baik, bagaimana Beb? Maka yang paling baik, yang paling bagus, yang paling banyak bisa memberikan manfaat kepada bangsa dan rakyat Indonesia itu. Nah, terus itu kan kalau baik. Nah, gimana kalau dua-duanya bangsat atau tiga-tiganya bangsat? Habib ngomongnya kotor bangsat, ya kalau nggak mau jangan undang saya, gampang. Saya memang begini orangnya, saudara-saudara. Nggak ada siapa munafikan kayak kiai lain, ustadz lain, habib lain munafik tapi jadi penjilat pejabat. Jadi penjilatnya pejabat. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dua-duanya bangsat, dua-duanya buruk, tiga-tiganya buruk, milih nggak? Ada yang bilang enggak, ada yang bilang milih. Tetap harus milih. Para ulama, para ahlul halli wal adli, kalau tiga-tiganya buruk, tiga-tiganya rusak,
mereka akan memilih yang paling ringan keburukannya, paling ringan kebangsatannya, paling sedikit keburukannya, paling sedikit berbahayanya. Kalau di antara tiga itu, sebab kenapa? Sebab kalau nggak milih, tiga-tiganya buruk terus nggak milih, bisa jadi yang nanti naik adalah yang paling banyak keburukannya. Betul? Bisa jadi yang paling bangsat yang jadi kalau nggak milih, saudara-saudara. Betul? Betul? Nah, berarti suara-suara kalian yang menentukan nasib bangsa ke depan, suara-suara kalian yang menentukan nasib Indonesia ke depan, baik buruknya bangsa, baik buruknya negara, makmur atau tidaknya rakyat, sejahtera atau tidaknya rakyat, tergantung dari suara-suara kalian. Maka jangan sampai suara-suara kalian itu bisa dibeli pakai uang, saudara-saudara. Ikutilah para ulama di dalam memilih pemimpin. Nah, kemarin hasil daripada ijtima ulama, para ulama telah memilih di antara tiga capres tersebut. Mereka mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan pandangannya, nasihatnya dengan syarat-syarat kepada sang pemimpin tersebut, sehingga terpilihlah dari hasil musyawarah ijtima ulama, yaitu capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Udah senang aja, saudara-saudara. Saya dari 6 bulan lalu itu udah ceramah keliling Indonesia. Dari sebelum ijtima ulama digelar, saya udah keliling untuk menyerukan, mengajak umat rakyat masyarakat untuk memilih siapapun yang lahir dari ijtima keputusan ulama. Itu dari 6 bulan lalu. Kalau mau dikalikan, ya, udah dihitung-hitung. Satu malam saya ceramah paling sedikit 4 tempat. Kalau malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin itu bisa sampai 10, 11, 12 tempat satu malam. Itu yang hadir paling sedikit 5.000. Kita ambil umumnya 10.000. Bahkan bisa ratusan ribu satu acara. Kita ambil 10.000. Berarti satu minggu 7 hari. Satu minggu 7 hari berarti 60.000. Kenapa ambil 60.000? Karena malam Selasa saya nggak bisa. Malam Selasa itu jadwal saya ngajar para kiai, ngajar para ustadz, ngajar Ihya karangan Imam Ghazali sama Risalah Al-Qusyairiyah. Nah, itu udah dihitung sampai bulan ini, sampai akhir Desember itu total sekitar 7.800.000 suara. Itu hanya dari saya yang keliling selama 6 bulan, saudara-saudara. Itu saya hadiahkan untuk si Anies dan wakilnya. Akan tetapi, saudara-saudara, ingat, saya peringatkan, saya tanya semua yang hadir di sini, 2024 nanti ini Februari, mau ikut ulama apa tidak? Mau ikut ulama apa enggak? Mau ikut ulama apa enggak? Berarti mau pilih siapa? Mau pilih siapa? Mau pilih siapa? Kita sampaikan, wahai Anies Baswedan, kami akan memilihmu, kami akan mendukungmu untuk jadi presiden. Tapi ingat, kalau nanti engkau jadi presiden dan wakil presidenmu mengkhianati rakyat, mengkhianati bangsa, mengkhianati Islam, mengkhianati agama, demi Allah, saya Bahar bin Smith orang pertama yang akan melawan mereka dan turunkan mereka, saudara-saudara. Allahu Akbar. Saya tanya, kalau gitu adil nggak? Adil nggak? Adil nggak? Iya. Jadi orang itu jangan fanatik buta. Fanatik buta itu pinter ngomong, tapi nutup mata, nutup telinga. Itu orang goblok namanya itu. Jadi kalau salah ya tetap salah. Bisa tengah waktu, nggak bisa tengah waktu, sholat akhir waktu. Yang penting jangan pernah engkau tinggalkan itu sholat. Itu wasiat saya dan intisari daripada Isra wal Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ingin terdepan dalam urusan ilmu,
maka berpegang teguhlah kepada kitab-kitab ulama-ulama salaf terdahulu. Pelajari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, maka insya Allah engkau semua akan mendapatkan ilmu yang manfaat tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Karena saya nggak bisa lama, saya sedang sakit, sedikit saja saya jelaskan tentang Isra wal Mi'raj, tetapi walaupun sedikit insya Allah bermanfaat. Nah, semua yang hadir di sini, semuanya ya, semua yang hadir ikuti kata-kata saya. Akan saya jelaskan sedikit intisari daripada Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW. Anggap aja saya lagi nggak ceramah, anggap kita lagi ngaji, anggap saya lagi buka kitab, lagi ngajar, anggap aja seperti itu. Semua ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayatnya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memulai ayatnya dengan kalimat subhana. Perhatikan, saya jelaskan. Kalimat subhana bercerita lebih dari itu, tetap aku akan percaya kepadanya. Makanya karena itulah Sayyidina Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Jadi As-Siddiq itu nisbatnya dari itu, karena beliau orang yang pertama kali percaya dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi makanya Allah pakai kalimat subhana. Paham? Itu subhana. Udah paham belum? Udah paham ya? Jadi kalau ayat atau hadis pakai subhana sama nggak pakai subhana nggak sama. Mana yang lebih luar biasa? Pakai subhana apa nggak pakai subhana? Nah, makanya Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat subhana. Faham? Faham? Kemudian lanjut baca ayatnya sama-sama. Subhanalladzi asra. Maha suci zat yang memperjalankan pada malam hari. Memperjalankan pada malam hari. Asra. Saudara-saudara, saya tanya, jawab yang keras. Kalau ada yang memperjalankan, berarti ada yang mungkin nggak kalau ada kalau ada fa'il nggak ada maf'ulnya, seperti itu contohnya. Memperjalankan berarti kan ada yang diperjalankan. Paham nggak? Kalau ada yang memperjalankan berarti ada yang diperjalankan. Nah, di sini Allah berkata Maha suci zat yang memperjalankan. Berarti saya mau tanya, jawab semua yang keras. Siapa yang memperjalankan? Kurang keras. Siapa yang memperjalankan? Baitun. Itu nggak tahu rumah siapa. Rumah aja, rumah. Nggak tahu rumahnya punya siapa, warnanya apa, bentuknya bagaimana. Paham? Nah, di situ Allah pakai lailan, bukan al-lail. Kenapa? Kalau al-lail artinya satu malam penuh. Kalau pakai al-lail berarti Nabi Muhammad Isra-nya, Mi'rajnya selama satu malam penuh. Di situ pakainya lailan, maknanya penyedikitan. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan satu malam penuh. Bisa jadi 1 jam dalam satu malam itu, atau 10 menit, atau 1 menit, atau 1 detik. Wallahu a'lam. Paham? Ajar daripada ceramah. Ceramah saya, wah, saudara-saudara, udah serak suara saya. Kalau ngajar ini kan lebih enak kayaknya ya. Dari mana tadi? Minal masjidil haram. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi ma siwahu. Kata Rasulullah, salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 kali salat di masjid yang lain. Kalau kalian salat di masjid sini sama salat maghrib, nah 1 kali maghribnya kalian itu sama seperti 1000 kali maghrib
kalau kalian sholatnya di Masjid Nabawi. Illa, kecuali Masjidil Haram. Sholatun fi Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi sholatin fi ma siwahu. Sholat di Masjidil Haram lebih utama, lebih mulia daripada 100.000 kali sholat dibandingkan masjid-masjid yang lain. 100.000 kali. Jadi kalau Masjid Nabawi 1000 kali. Kalau Masjid Nabawi berarti kalian sholat maghrib di sini 1 kali, sholat di sini maghrib 1 kali. Kalau dibandingkan sholat di Masjidil Haram, sama seperti 100.000 kali maghrib sholat di Masjidil Haram. Saya tanya, luar biasa nggak? Begitu mulia, begitu utama Masjidil Haram. Terus minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalatha masajid, masjidi hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ketika Isra wal Mi'raj. Allah mengundang Nabi Muhammad dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Untuk apa? Untuk menerima suatu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, satu perintah yang suci, satu perintah yang di mana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Quran. Saya tanya, Allah perintahkan haji melalui apa? Allah perintahkan puasa melalui apa? Allah perintahkan sedekah melalui apa? Allah perintahkan zakat melalui apa? Al-Quran. Perintah-perintah yang lain cukup melalui Quran, tapi perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran. Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah tersebut karena begitu utama dan begitu mulia perintah tersebut. Apa perintah itu? Perintah itu adalah sholat, saudara-saudara. Oleh karenanya saya wasiatkan kepada kalian semua, jaga kau punya sholat. Sholat adalah tiang agamamu. Kalau sholatmu baik, baik agamamu. Sempurna sholatmu, sempurna agamamu. Tapi kalau sholatmu rusak, sholatmu buruk, maka engkau telah merobohkan pondasi-pondasi dan tiang-tiang agamamu. Saudara-saudara, as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat kepalanya ibadah, mukhul ibadah, otaknya ibadah, pemimpinnya ibadah. Itu adalah sholat. Amal-amal ibadah kalian yang lain, mereka cuma mutabe, mereka cuma pengikut, pemimpinnya adalah sholat. Itu amal ibadah kalian semuanya tergantung sholat kalian. Kalau sholat kalian baik, baik seluruh amal ibadah kalian. Kalau sholat kalian buruk, maka buruk seluruh amal ibadah kalian. Kalau sholat kalian sempurna, sempurna seluruh amal ibadah kalian. Kalau sholat kalian rusak, maka rusak juga seluruh amal ibadah kalian. Idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Kalau pemimpin rusak, yang dipimpin pun akan rusak. Sedangkan pemimpin daripada amal ibadah itu adalah sholat. Maka jaga betul-betul engkau punya sholat. Beb, saya nggak bisa sholat di masjid. Nggak bisa sholat di masjid, engkau pergi sholat di rumah. Nggak bisa. Habib, saya nggak bisa sholat jamaah. Nggak bisa sholat jamaah, engkau sholat sendiri. Beb, saya nggak bisa sholat sakit, nggak bisa sholat berdiri. Nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa duduk, sholat tidur. Nggak bisa sholat tidur, pakai isyarah. Beb, saya nggak bisa sholat awal waktu, nggak bisa awal waktu, sholat tengah waktu. Beb, nggak bisa tengah waktu, nggak bisa tengah waktu, sholat akhir waktu. Yang penting jangan pernah engkau tinggalkan itu sholat. Itu wasiat saya dan intisari daripada Isra wal Mi'raj. Terakhir, saudara-saudara. Iya, terakhir baru saya bahas sisanya. Nah, apa satu perkara, perkara yang pertama, istasyirul apa tadi? Kan tadi baca istasyirul akhyar. Hendaknya bermusyawarah dengan orang-orang soleh, orang baik, al-akhyar. Hendaknya musyawarah dengan orang soleh. Kalian mau melakukan apapun, minta nasihat ulama. Datang ke para ustadz-ustadz, datang ke kiai-kiai, datang ke para ajengan, ke para guru-guru, datang ke para habaib, datang minta nasihat mereka, minta pendapat mereka. Bagaimana? Satu contoh, jangankan dalam memilih pemimpin, saudara-saudara, milih pemimpin, milih nama anak aja. Ibu-ibu punya anak baru lahir, datang ke para ulama. Ustadz, di sini ini bahasanya di sini kan Cilegon kan dua, ada Jawa, ada Banten itu kan ada Jawa, ada Sunda. Ini Sunda apa Jawa?
ora. Sampai mana tadi saya? Sampai mana? Hah? Nah, ibu-ibu punya wara anak ya. Nah, lahir kamu punya anak, lahir ini. Datang ke ulama, datang ke ustadz, kiai, ustadz, inyong ke arah anak katanya jaluk nama, mau minta nama ustadz, nama yang bagus apa, nama yang baik apa. Para ulama itu mereka akan bilang, para kiai itu, para ustadz, berikan, sudah nggak usah bahasa Jawa, saya nggak ngerti. Berikan nama kau punya anak satu yang pakai abad, Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Aziz, Abdul apa lagi, pokoknya yang pakai abad. Itu hukumnya sunnah. Terus tuh kiai nanti bilang, kasih nama anak kamu dengan nama-nama para nabi dan rasul, itu juga sunnah. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Musa, Zakaria, Yahya, Isa dan lain-lainnya. Sunnah memberi nama anak kamu dengan nama-nama para sahabat, dengan nama Nabi Muhammad, sebagaimana hadis tasammau bi ismi, bernamalah dengan namaku, kata Nabi. Siapa nama Nabi Muhammad? Muhammad, Ahmad, Toha, Mustafa, Mujtaba, Murtadha, kemudian Yasin dan lain-lainnya. Beri sunnah, beri nama anak-anak kalian dengan nama para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Usama, Zaid, Khalid. Sunnah kasih nama anak dengan nama-nama ulama, orang soleh, para imam, para sufi, Ghazali, Abdul Qadir Jailani, Syadili, Satiri, Tijani, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Suyuti dan lain-lainnya. Itu hukumnya sunnah, yang berarti baik, maknanya baik. Alwi, Ahmad, Hasan, Husain, Salim dan lain-lainnya. Makruh, kata itu kiai, makruh ibu ngasih nama anak dengan nama-nama orang fasik. Alek, Joni, Tommy, Hengki. Itu hukumnya makruh. Haram memberi nama anak dengan nama-nama dewa. Lata, Uzza, nama dewa, nama dewi, nama berhala, itu hukumnya haram. Rama, Krishna, Sinta, Wisnu. Ayo saya tanya, jawab yang keras. Di Indonesia yang paling banyak nama anak-anak perempuan, yang paling banyak nama Sinta, Hindu apa orang Islam yang paling banyak? Siapa yang paling banyak? Anak-anak Islam yang lebih banyak namanya. Ayo saya tanya, putra-putra Islam di Indonesia banyak nggak yang namanya Rama? Banyak nggak yang namanya Krishna? Banyak nggak yang namanya Wisnu? Kenapa orang tua memberi nama anak mereka dengan nama-nama dewa? Karena orang tua mereka goblok, bodoh, nggak datang ke ulama untuk minta nasihat. Paham? Nah, saudara-saudara, itu dalam hal kecil ngasih nama anak harus minta pendapat ulama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua sudah menyaksikan ceramah dari Habib Bahar bin Smith di Banjarnegara, ya bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga aja kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari kita, terutama tentang masalah memberikan nama kepada anak kita. Semoga kita lebih tanya-tanya dulu kepada para ulama, para ustadz, ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kemudian masalah capres tadi, ya semoga aja yang terbaik lah yang menjadi capres, dan Allah mudahkan segala urusannya juga, ya. Oke. Semoga yang nonton video ini juga dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu, dimudahkan rezekinya, dan kita doakan guru-guru kita selalu sehat, selalu panjang umurnya, dimudahkan segala urusannya, sama dikuatkan dalam menyebarkan agama Islamnya. Ya, terima kasih.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.